saudara perempuan saya bernama Roswidianti Tandean. Untuk pekerjaan, saya bekerja sebagai tentara dengan jabatan Anumerta, sehingga sekarang nama lengkap saya Kapten Anumerta Pierre Andreas Tandean. Kedua orang tua Pierre Andreas dari kecil sudah menanamkan sikap disiplin dan nasionalisme yang tinggi kepada Pierre Tandean dan kedua saudaranya. Jiwa patriot yang tinggi telah tertanam di dalam diri Pierre Tandean sejak ia terbilang masih belia. Tidak heran jika Pierre Tandean bercita-cita ingin menjadi tentara nasional Indonesia. Sejak menjalankan pendidikan sebagai taruna, Pierre Tandean tidak hanya dikenal sebagai parasnya yang tampan, tapi ia juga dikenal dengan sikap kedisiplinan dan nasionalismenya yang kuat. Pada April 1965, Pierre Tandean sudah naik pangkat menjadi letnan. Ia mendapatkan tugas menjadi ajudan Jenderal Abdul Haris Nasution yang kala itu sedang menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan Indonesia. Saat menjabat sebagai ajudan Jenderal Abdul Haris Nasution, ia memiliki hubungan dekat dengan anak-anaknya, terutama pada adik Irma yang kala itu berusia 5 tahun. Namun, kisahnya saat menjadi ajudan Jenderal Abdul Haris Nasution berakhir pada tanggal 1 Oktober 1965, yaitu pada kisah kepahlawanannya. Saat pukul 4 dini hari, Jenderal Abdul Haris Nasution mendengar suara kegaduhan yang berasal dari arah pintu masuk rumahnya. Kemudian istri Jenderal Abdul Haris Nasution memeriksa sumber kegaduhan tersebut dan menutup pintu dan jendela ketika mengetahui suara tersebut berasal dari pasukan Cakradirawa yang ingin masuk rumahnya. Saat itu, Ade Irma yang sedang tertidur di kamar ayahnya pun terbangun dan dia berdiri dekat istri Jenderal Abdul Haris Nasution. Kala itu Ade Irma ikut tertembak yang tembakan itu berasal dari pasukan Cakradirawa. Sedangkan Yati dia terbangun karena mengira suara rentetan tersebut berasal dari pendingin kamar ayahnya yang meledak. Dia kemudian keluar melalui jendela dan segera membangunkan Jenderal Pierre Tandean. Ketika dibangunkan, Jenderal Pierre Tandean pun segera bergegas mengecek keadaan. Dan ketika berhadapan dengan pasukan Cakradirawa, dia mengaku sebagai ajudan Jenderal Abdul Haris Nasution. Namun karena pasukan Cakradirawa yang terburu-buru dan kurang mengenal wajah Jenderal Abdul Haris Nasution, ia mengira bahwa Pierre adalah jenderal yang mereka incar. Hingga akhirnya pada dini hari, Jenderal Pierre Tandean dibawa ke kawasan Gerbang Buaya di kawasan Jakarta Timur. Kemudian Pierre Tandean disuruh berjongkok dan dia kemudian ditembak sebanyak 4 kali dari belakang. Pierre Tandean pun gugur karena pengorbanannya untuk keselamatan Jenderal Abdul Haris Nasution. Pengorbanannya juga demi keselamatan bangsa dan negara yang dijalanya. 3 hari kemudian, jenazah Pierre Tandean pun ditemukan di sebuah lubang di kawasan Gerbang Buaya, Jakarta Timur. Ia bersama 6 jenderal lainnya kemudian dimakamkan di pemakaman Pahlawan, Kalibata, Jakarta. Karena jasa dan pengabdian pada negara, Kapten Pierre Tandean pun dianugerahi kenaikan pangkat secara otoriter menjadi kapten. Ia bersama 9 perwira TNI lainnya kemudian ditetapkan sebagai pahlawan tertulis. Sekian cerita singkat tentang Pierre Tandean. Kami akhiri. Wassalamualaikum.